Ketika ulama memunculkan itu, landasannya ada 3. Lebih maslahat, lebih manfaat, dan lebih baik. Artinya ada pondasinya kemaslahatan, ada pondasinya kemanfaatan, ada pondasinya kebaikan. Mana contoh pondasinya kemaslahatan? Ini bid'ah di zaman sahabat, bid'ah hasanah di zaman sahabat yang Nabi tidak kerjakan tapi sahabat kerjain. 1, Quran dikumpulin dalam 1 buku, dalam kertas, dalam lembaran. Mushaf tuh di lembaran. Ini kertas, HVS bahasa sekarang orang, pakai HVS. Zaman dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Quran ditulis di batu, ditulis di batu, ama di pelapah-pelapah kurma, di papan-papan. Zaman dulu ada batu, tulis Quran, nulisnya di batu. Terus ada yang di papan, kayu-kayu, nulis zaman Nabi. Begitu. Maka kata saya Abu Bakar, ini kalau kita ditulis di batu nggak bisa diangkat-angkat. Bapak tuh gede begitu, mau ngaji kudu digotong. Begitu di batu. Karena kan teknologi ini hubungannya, kemajuan zaman. Karena di zaman Abu Bakar ada kertas, kertasnya juga bukan HVS, bukan, kagid namanya. Jadi dari kulit kambing, tapi disebutnya kertas sebelum modern. Dari kulit kambing tapi kertas, udah dipotong kayak HVS dah, gitu, dari kulit. Maka Abu Bakar Quran itu ditulis di kulit kambing itu, di kertas begitu, di lembaran-lembaran. Sudah ada halaman demi halaman, lembaran demi lembaran. Itu Nabi nggak kerjakan, tapi ini landasannya kemaslahatan. Nanti kalau nggak hilang ini Quran, kalau yang wafat ini, yang hafal Quran ini wafat, bahaya. Quran nggak nyampe ke seluruh penjuru dunia, begitu. Maka Abu Bakar tulis di lembaran. Nabi tak kerjakan, tidak kerjakan, Abu Bakar kerjakan. Namanya bid'ah hasanah. Itu di zaman Abu Bakar. Zaman Nabi nggak ada. 2. Wa nasbid diwan. Mana bid'ah hasanah yang terjadi di zaman Sayyidina Umar? Penggajian PNS, ASN. Jadi di zaman Nabi kagak ada gaji, aparatur pemerintah tuh kagak ada gaji. Di zaman Sayyidina Umar pun, di zaman Sayyidina Abu Bakar 3 tahun memimpin Islam sedunia kagak ada gaji, ASN nggak digaji, begitu, nggak ada. Di zaman Sayyidina Umar paling tidak ada dikasih bisyarah, ya sekedar aja lah, bantu-bantu masyarakat ini, jangan sampai ini, buat penggembira aja, buat penggembira aja. Makanya ya gajinya kecil,
Gede apa kecil yang pegawai negeri itu? Ya kecil. Gajinya mah nggak ada. Kalau pengen gede mah dagang, gitu. Dagang. Gaya mah kecil, gitu. Apalagi udah pensiun, cukup buat bayar listrik, bayar telepon, bayar air, habis. Nggak cukup katanya. Iya begitu. ASN kecil, nggak ada yang gede, nggak ada, kecil. Lah udah ada aturannya, kecil, sekedar aja. Namanya Nasbud Diwan. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada, zaman Rasul apalagi. Ini bid'ah hasanah di zaman sahabat. Kasih gaji, jangan nggak digaji, gaji aja, ala kadarnya, gaji, jadi gaji. Tuh, sampai sekarang tuh orang tuh pada gaji-gajian tuh. Tanya aja, zaman Nabi ada enggak? Kalau dibilang ada, aduh dusta dia. Enggak ada. Di zaman Abu Bakar aja enggak ada, baru ada zaman Umar. Ini apa ini? Alasannya kemaslahatan. Biar ada semangat kalau diiming-imingin gaji. Begitu. Rada semangat kerjanya, begitu. Tuh begitu. Mana lagi? Salat tarawih berjamaah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Zaman dulu, zaman Nabi ndak ada tarawih berjamaah. Jadi awal-awal ada. Awal-awal malam pertama Nabi berjamaah, kedua berjamaah rada rame, ketiga rame. Nabi akhirnya berhenti berjamaahnya. Ketika ditanya kenapa, khawatir jadi wajib. Kalau jadi wajib berat umat, apalagi yang bukanya 5 piring. Buka gitu kan, pegang-pegang perut aja. Berat tarawih, dos kalau wajib. Kata Nabi, sian umat khasyitu an tufradu alaikum, saya khawatir salat tarawih jadi wajib, maka enggak ada berjamaah, enggak ada jamaah tarawih berjamaah, enggak ada. Sampai Nabi meninggal dunia, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar tarawih enggak berjamaah. Di zaman Sayyidina Umar ini ada. Sayyidina Umar ngelihat orang di masjid balapan pada. Kalau Ramadan rame masjid, merame, tapi semuanya masing-masing kayak qobliyah dohor aja. Istilahnya balapan tuh, ada yang ruku, ada yang baru takbir, ada yang tasyahud, ada yang sujud, ya karena masing-masing gitu. Kalau Sayyidina Umar ini yang cakep, dikomandoi ini harus diimamin, maka Sayyidina Umar langsung manggil Ubay bin Ka'ab sebagai qari, pakar Quran. Ente imam? Imam. Enggak ada yang protes. Nabi enggak, Abu Bakar enggak, Umar tuh tarawih berjamaah sampai detik ini. Itu kalau disebut karyanya siapa? Karyanya Umar gitu, berjamaah Sayyidina Umar. Jadi ada orang bertanya tuh, yang lain setuju, kenapa berjamaah yang Nabi kerjakan? Lihat aja ini hebat Sayyidina Umar. Nabi bilang saya khawatir jadi wajib. Kenapa saya berani berjamaah? Kan udah nggak ada Nabi. Tetap aja biar kita berjamaah juga tarawih hukumnya sunnah. Nggak jadi berubah, wong Rasulullahnya nggak ada, udah meninggal dunia. Berjamaah
ngangguk semuanya. Nggak ribut, nggak kayak kita. Ini ajaran baru nih, ajaran baru, bidah ini. Enggak. Jadi mereka itu paham. Kalau timbang judul doang, bagus, lebih manfaat. Begitu, lebih manfaat kalau rame-rame. Kalau rame-rame, manfaat, rame-rame, tertata, teratur, tertib, gitu. Dari situ tuh muncul ada kotak amal lewat. Lah coba kalau culcelan kayak begitu tuh, lah naruh kotak amal juga susah juga, orang lagi ruku, ini lagi tasahud, lagi ini, ya kan? Itu lebih baru lagi tuh kotak amal tuh, nggak ada itu, gitu. Baru, begitu. Jadi enggak, Islam tuh enggak kaku-kaku amat, enggak. Asasnya manfaat, maslahat, kebaikan, nggak apa-apa. Kebaikan biarin, nggak apa-apa. Begitu agama itu, nggak jadi kaku. Maka berjamaahlah taraweh dari sejak zaman Sayyidina Umar. Tuh, jadi yang Umar punya bukan angka rokaat. Angka rokaatmu dari zaman Nabi. Yang Umar punya berjamaahnya. Berjamaah. Begitu. Artinya yang ide dari Sayyidina Umar berjamaah, bukan angka rokaat taraweh. Jadi nggak ada taraweh 20 Umar, nggak ada. Itu keliru. Kalau itu mah bukan dari Umar, begitu. Itu mah dari Nabi. Dari Umar mah berjamaah dalam sholat tarawih. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib waktu Sayyidina Umar wafat, kalau ziarah ke Sayyidina Umar, ya Allah kasih cahaya banyak, Allah menawwir qabr Umar kama nawwara masajidana, ya Allah tolong kasih cahaya yang terang benderang di kuburan Umar bin Khattab, sebab dia telah menerangi masjid-masjid kami kaum muslimin. Begitu. Dengan Umar lah akhirnya orang berduyun-duyun untuk taraweh di masjid berjamaah. Dia yang telah menerangi. Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar wafat, itu begitu. Mana lagi di zaman Sayyidina Utsman, bid'ah hasanah adalah merapikan, membukukan Al-Quran. Udah jadi buku. Kalau zaman Abu Bakar mah bikin belum dijahit, masih lembaran, belum dijahit. Bisa copot-copot, bisa cabut. Di Sayyidina Utsman sudah rapi dalam satu buku. Tapi tapi lagi itu hanya di zaman Sayyidina Utsman nih pembukuan aja Quran nih. Jadi yang tadinya Abu Bakar lembaran di zaman Nabi nggak ada, di zaman Sayyidina Utsman bikin buku, sudah dijepit. Sudah jepit. Itu kenapa itu lebih manfaat, nggak tercecer, lebih rapih, tersusun. Kalau zaman Abu Bakar mah cuman surat Tabarok doang isinya, surat ini doang. Begitu. Kalau ini udah rapi dari awal. Zaman Sayyidina Utsman begitu. Zaman Sayyidina Utsman susun rapi begitu. Tapi ini ada tapinya, tapi belum ada titik, belum ada baris.
Quran tuh. Tapi udah di buku. Titik kagak ada, baris enggak ada. Dari zaman nabinya enggak ada emang. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah enggak ada titik baris. Di zaman Sayyidina Umar juga enggak ada titik baris. Di zaman Sayyidina Utsman aja titik baris mah belum ada. Zaman Sayyidina Ali belum ada. Nanti udah wafat nih sahabat 4, baru muncul namanya titik ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas. Ini di zaman tabi'in, Yahya bin Ya'mur baru ada titik. Ini ba titik 1 di bawah. Itu baru lagi tuh titik. Lama baru ada titik. Kasih titik. Ini tha titik 3 di atas. Ini jim titik 1 di bawah. Begitu. Kha titik 1 di atas. Itu baru. Barisan belum ada. Barisan belum ada. Baru titik. Lama zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi jadi raja. Kasih baris. Ini fathah. Ini dhammah namanya. Kasih. Karena Quran ini mau mendunia. Bukan orang Arab doang yang baca. Udah tuh baris. Lama baru era modern. Iqlab hijau. Iqlab. Ibhar kuning. Qurannya begitu. Apalah yang orang-orang, saya juga nggak punya juga sih Quran itu. Tapi saya pernah nonton TV ada begitu tuh. Gitu. Ikhfa begini. Nah ini baru lagi nih hijau kuning nih baru begitu. Enggak apa-apa, enggak jadi ribut begitu, biar memudahkan orang begitu. Cuman bagi yang buta enggak guna, kan dia agak ngerti warna begitu. Tapi enggak apa-apa, boleh. Lama lagi digital ada di HP, baru lagi tuh, baru enggak apa-apa. Manfaat, maslahat, kebaikan, bagus begitu, kayak begitu, enggak apa-apa, boleh tuh begitu tuh. Mana lagi adzan pertama sholat Jumat Sayyidina Utsman, adzan pertama itu adzan pertama. Dulu di zaman Nabi adzan itu pas mau khotib naik mimbar. Khotib mau naik mimbar, itulah adzan. Adzannya adzan pertama. Kalau kita nyebutnya adzan kedua, adzan kedua karena pastinya di kedua gitu. Di zaman Nabi luar biasa, Islam masih semangat ibadah. Jadi jam 6 udah rame di masjid. Jam 6 mau sholat Jumat itu percis kayak kita maulidan. Kalau maulid tuh ibu-ibu tuh jam 6 udah rame, walaupun pulangnya jam 12 tuh kayak begitu tuh. Sholat Jumatnya rame di masjid dari zaman Nabi. Kalau jam 7 udah kagak kebagian tempat gitu di zaman Nabi. Karena kan ganjaran berangkat itu kalau jam 7 6 sampai jam 7 jam 7 nyampe masjid
itu dapat ganjaran ngorban unta kalau jam 7. Mau sholat Jumat jam 7 udah di masjid, mau ngapain dikit jam 7. Begitu. Kalau saudara tuh kerjain begitu dikata bid'ah, udah hilang ajarannya. Padahal itu ajarannya jam 7 ke masjid dikit, bukan mau ngepel, bukan, mau ibadah. Kalau datang jam 8 ngorban sapi, ganjarannya ganjaran berangkat. Kalau jam 9 ngorban kambing jam 9. Jam 10 ayam sedekah ayam. Jam 10. Jam 11 adalah burung emprit kecil gitu. Jam 12 telur cicak. Jadi itu ganjaran berangkat. Kalau kita nih yang keseringan dapatnya apa ini? Telur cicak. Ya Allah. Tuh begitu saudara, ganjaran. Maka di zaman Sayyidina Utsman orang rada telat, udah jam 10-an. Begitu. Maka ada adzan pertama. Adzan pertama. Sayyidina Utsman adzan. Inilah pada tataran ajaran modernnya makin kemari, kalau adzan speaker luar, kalau qomat speaker dalam. Nah, jadi Sayyidina Utsman ini adzannya dekat pasar. Adzannya dekat pasar. Adzannya artinya di luar. Adzannya di lu. Kalau bahasa kita orang dekat pasar tuh speakernya aja ke pasar nyampe. Kalau sekarang istilahnya. Adzannya di luar. Udah habis itu baru kemudian sholat Jumat. Adzan kedua. Sayyidina Utsman itu begitu. Semuanya setuju. Nggak ada ulama yang menentang. 2 kali adzan. Dari dulu sampai detik ini. Di Mekah Madinah aja 2 kali adzan. Mekah Madinah 2 kali adzan. Sampai sekarang begitu. Enggak ribut-ribut amat. Enggak kayak kita. Mau ngapain? Gue ikut Nabi tapi ada kotak amal ya kan kagak ya Nabi ya. Yang gitu. Kan enggak begitu-begitu amat. Adzannya Sayyidina Utsman. Jadi adzan tuh 2 kali. Begitu. 2 kali. Terus mana lagi? Hukum memerangi separatis di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini baru. Kalau zaman dulu kan nggak ada separatis yang ngeyel sama pemerintah, ngelawan nama pemerintah. Zaman Nabi, Abu Bakar nggak dapetin, Umar nggak dapetin, Utsman. Zaman Imam Ali. Habis ini nih banyak dinasti yang politik dah. Ini bid'ah hasanah namanya. Bagus. Karena kebaikan demi kebaikan. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Jadi bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil dari agama. Begitu. Kalau ada dalil mah namanya sunnah mustanbatoh atau disebut bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah itu bid'ah lughawilah. Apa sih jadi bid'ah itu? Bid'ah itu setiap perkara baru dalam kehidupan muslim yang tidak dikerjakan oleh Rasul dan tidak dikerjakan oleh para sahabat.
Namun ada dalil dalam Quran dan hadis, tidak menyalahi Quran dan hadis, baik secara umum maupun secara khusus dalilnya. Ada apa-apa. Jadi muslim itu akhirnya enggak kaku. Enggak kaku. Jadi bid'ah hasanah tuh bid'ah judulnya, hasanah isinya. Dah gitu. Kalau kita memahami ini, maka kita enggak bakalan ribut. Arisan itu baru tuh. Arisan keluarga berebes. Kaplingnya doang sih gitu. Enggak apa. Arisan, emang Nabi arisan? Ya enggak sih gitu. Tapi ini apa sih isinya? Silaturahim, kebaikan ya. Boleh? Begitulah Islam. Enggak kaku. Kita pakai baju koko, ya boleh aja. Nabi emang pakai baju koko? Ya enggak. Jadi kita enggak kaku-kaku amat dalam agama gitu. Enggak. Apa aja. Jadi Islam itu agama yang luas. Ini Imam Haddad nyontohin bid'ah hasanah di zaman para sahabat.